Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengendalian intern, di mana intern ini merujuk pada audit internal, yaitu proses evaluasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan. Audit internal bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengelola risiko, dan memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal. Tim audit internal biasanya terdiri dari karyawan yang terlatih dalam teknik audit dan penilaian risiko. Pengendalian intern juga terdiri atas 5 komponen, yaitu A. Lingkungan pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. B. Penaksiran risiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. C. Aktivitas pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. D. Informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir E. Pemantauan, adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Lingkungan pengendalian mencakup yaitu A. Integritas dan nilai etika, B. Komitmen terhadap kompetensi, C. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, D. Struktur organisasi, E. Pemberian wewenang dan tanggung jawab, F. Kebijakan praktik sumber daya manusia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara agresif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, dan meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan, yaitu A. Perubahan dalam lingkungan operasi, B. Personal baru, C. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, D. Teknologi baru, E. Lini produk, dan aktivitas baru. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan tingkat organisasi dan fungsi, yaitu A. Review terhadap kinerja, B. Pengolahan informasi, C. Pengendalian fisik, D. Pemisahan tugas. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. 2. Hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup dalam kurung skop pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakurat, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Pada waktu melakukan observasi atau stocks open name, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal? Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian internal entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, internal control questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal di berbagai jenis perusahaan. Kedua, yaitu bagan arus atau flowchart. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo
Sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Keterbatasan pengendalian internal entitas. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Adapun faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut.